yang baik hati. Rugi di bintang, tak mungkin hilang cinta kepadamu. Kau ini loh, benar-benar tidak mengerti kesenian. Orang baru mencurahkan jiwa dan raganya pada irama yang begitu menghanyutkan, malah ditirukan seenaknya. Bukan begitu, Mas. Saya itu menirukan karena tergetar mendengar suara Mas tuh. Ya, secara tidak sengaja jiwa hati saya tuh keluar menirukan suara Mas. Ya meskipun benar sendiri, Mas. Nadanya lari ke sana kemari. Oh iya, kenapa begitu sore kau pulang? Mas sedang sakit, Mas. Jadi ya saya harus menggantikan kerjanya. Mas Marsudi itu mungkin malam-malam sendirian. Saya kesepian malam ini, nak. Mas Marsudi, Mas. Yang lalu itu biarlah berlalu. Kalau sudah waktunya terpanggil, apa loh yang disesali? Yang terpikir itu bukanlah bayangan almarhum, tapi masa sudah tampan saya masih belum ada yang mau menawarkan diri sebagai penggantinya. Sudah tampan. Itu sih kalau yang lihat nenek-nenek yang mendekati pikun. Waduh, saya nggak bisa lama-lama, Mas. Itu Gusti di rumah. Biasa bawel terus. Nanti kalau daftar wajah balik lagi di sini ya, Mas. Ya. Titip salam buat istri tercinta di rumah. Ya, mari, Mas. Ya. Wah, bahagia benar dia sekarang. Banyak bergurau dan selalu riang. Sesudah anaknya kawin semua. Begitu kan maksud Bapak? Oh, ya, nama berbeda benar ya. Oh iya, kemarin Marjuki datang ke rumah. Sejangku pegawai keuangan pabrik rokok itu. Ia mengajak jalan-jalan Kaliurang di sini. Itu pun kalau kita mau. Nampaknya ia benar-benar menaruh hati pada Muis. Bapak sudah tahu kira-kira jawabanku. Pertimbangkan. Dia itu cukup dewasa untuk jadi suami dan bapak dari anak-anakmu kelak. Dia juga cukup kaya untuk hidup berumah tangga. Cukup baik budinya, cukup besar baktinya pada masyarakat, dan juga cukup... Cukup apa lagi, Pak? Cukup banyak memberi apa kepada Bapak? Bapak harusnya tahu, aku tidak pernah mencintainya. Tidak pernah, Pak. Bapak kan sudah tahu semuanya. Aku tahu menderitaanmu. Aku tahu kamu cintai Suwarto. Tapi apa gunanya mencintai orang yang sudah beristri? Dia itu sudah kawin. Tiap sore kau duduk di sini menunggu Suwarto. Untuk apa? Apa gunanya? Kalau kau bisa merebut hatinya dari Mursiwi, itu hanya akan menghancurkan kehidupan Mursiwi. Peduli apa Pak pada penderitaan orang lain? Bapak harusnya tahu. Aku lebih dulu mencintainya. Sejak kita berdua masih sekolah, aku selalu satu kereta api dengan dia. Bahkan aku selalu membayangkan masa-masa berbahagia dengan dia. Dan Persiwi itu tidak lebih berhak dari aku, Pak. Aku percaya cintaku lebih suci darinya. Itulah sebabnya kenapa aku masih memiliki perasaan hadapnya dan tidak bisa mencintai orang lain. Aku tidak bermaksud menyakiti hati Bapak, tapi aku sendiri pun tidak bisa mencintai perasaanku, Pak. Jadi kau menunggu mereka berpisah? Aku akan memisahkan mereka. Tinggalkan aku sendiri, Pak.
terus saja, Mur. Kenapa tergesa-gesa Pak Sis? Saya ada perlu dengan Pak Kepala. Jadi saya harus segera ke kantor sekarang. Kamu tidak menunggu di sana saja. Di sini lebih tenang, Pak Sis. Kalau di sana, saya jadi beli apa-apa. Lagi pula, di sini juga ada teman ngobrol. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu. Mari. Rajin benar kamu jemput suamimu. Akhir-akhir ini, ia itu sering lembur. Ya, sehingga memerlukan sesuatu yang bisa menghilangkan rasa lelahnya. Dan lagi, ya begitulah, Is. Pokoknya, ia perlu dijemput agar senang. Iya, aku tahu. Mas Warto kerap membicarakan kamu, Is. Ia berkata bahwa dulu kalian selalu satu kereta api waktu masih sekolah. Ia juga suka padamu, loh, Is. Ya hanya saja akhir-akhir ini ia menjadi heran. Mengapa kamu berubah sikapmu yang dulu? Ia juga berharap kau selepasnya kawin, Is. Oh iya, Is. Besok lusa kami akan pergi berlibur. Ia berencanakan pergi ke Tawangmangu. Kamu boleh ikut jika kamu tertarik tempat itu. Kasihan, secara ia sudah lama tidak memikirkan liburan. Ya sudah, aku pergi ke sebelah dulu ya, Is. Pikirkanlah tentang liburan besok. Aku harap kau dapat bergembira juga bersama kamu. Benar kau mau ikut, Is? Aku hanya main-main saja, War. Tapi, kalau kau mau ikut, boleh juga. Akan aku ajak seorang teman yang bisa menemani kau kemana-mana. Tapi aku ada keperluan lain besok. Ya sudah, Mas. Ya sudah berjanji dengan seseorang. Tidak usah diganggu, loh, Mas. Iya, aku sudah berjanji dengan seseorang. Syukurlah kalau begitu. Kuharap kalau pas nanti kita berdua ya, Is. Selamat malam ya, Is. Oh iya, Is. Jangan lupakan undangan itu. Is, pasti suami kau di rumah. Jika seorang perempuan membunuh karena sakit hati, berapa tahun ia dihukum, Pak? Berapa tahun kira-kira? Itu tidak mungkin kau lakukan, Is. Aku hanya bertanya, berapa tahun kira-kira? Ada apa denganmu? Itu tidak mungkin kau lakukan. Itu perbuatan nyasar. Gunakanlah akal sehatmu.
Kau kiranya perlu berteduh, mampir saja ke rumah saya, nak. Hujannya tak begitu deras, Pak. Tapi kan lebih enak minum di dalam. Saya sedang cari seseorang. Apa Bapak kenal dengan orang yang bernama Musim? Oh, dia sedang menghadiri perjalanan temannya. Itu tempatnya. Yang musiknya terdengar dari sini. Suaminya juga, Pak. Dia ada pekerjaan katanya. Sebentar lagi dia pulang. Biasanya Musim sendiri yang menjemput. Ya sudah. Terima kasih, Pak. Nah, itu rumah saya. Kapan-kapan mampirlah. Nama saya Masudi. Saya Sulaiman. Pak Mar, ada apa Pak? Saya sedang mengikuti seseorang, sis. Dia menghilang di gang itu. Apanya Pak yang hilang? Seseorang. Ngapain lo? Pak detektif saja. Saya agak curiga. Oh iya, kalau kamu ke sana sekarang, pergilah. Masih ada beberapa tamu di sana. Saya ke sana dulu Pak. Iya. Is, Iya, Pak. kemarilah sebentar. Bukankah Bapak sudah pernah mengatakan bahwa aku tidak boleh lagi duduk-duduk di sini? Di mana teman-temanmu yang lain? Aku pulang duluan, Pak. Mursiwi masih di sana. Katanya mau menunggu Suwarto. Jadi kau merasa tersiksa jika berlama-lama di sana? Aku tahu tidak ada gunanya menunggu di sana, Pak. Sudah, tadi ada orang yang mencari Mursiwi. Aku kira itu familinya. Tapi mencurigakan sekali orang itu. Sama sekali tidak mau menoleh denganku. Bapak ini sekali sudah mencurigai orang lain. Apa salahnya ia datang kemari? Mungkin ia merasa kesepian juga seperti Bapak. Masa dia tidak mau menoleh denganku? Atau mungkin dia sedang memikirkan sesuatu, sehingga juga sebenarnya ia malas berbicara dengan Bapak. Mungkin. Tapi kata-katanya seperti bukan suara dia lagi. Bapak ini ada-ada saja. Masa orang lain bisa berganti suara, Pak? Sudahlah, Pak. Jangan dipikirkan. Bang Marsudi. Di mana orang yang menjerit tadi, Pak? Dekat pintu masuk sebelah timur. Ada orang terangkan kereta mungkin. Pak Sudi juga di sana. Saya tidak tahan melihat darah. Ya sudah, Pak. Saya mau ke sana dulu. Mari, Pak. Kenapa Bapak terpaku begitu? Kenapa? Aku tahu pikiran Bapak. Kalau sudah tahu, Bapak mengira aku yang membunuh Musim seperti katamu semalam. Karena aku yang membunuhnya, Pak. Sungguh. ya, bukan kau yang membunuhnya. Seorang pemuda yang telah membunuhnya. Itu pun aku juga tidak tahu, Pak. Itu perbuatan rendah, Is. Kataanku semalam tidak sungguhan, Pak. Perbuatan yang saling licik. Kataanku semalam terlontar begitu saja karena cemburu dan dendamku.
menyesal. Mohon Bapak percaya padaku. Selama hidupku, ada dua hal yang selalu kupertahankan. Ialah jujur dan kiraan berkorban demi kebenaran. Aku tidak jadi kaya karena mempertahankan pendirian itu. Pada masa pendudukan, aku bisa mengambil keuntungan dengan mengumpulkan harta benda pabrik. Tapi itu tak kulakukan. Pada masa Jepang, aku bisa mengambil keuntungan dengan mengumpulkan perempuan-perempuan. Tapi apa arti semua itu jika kita kehilangan harkat sebagai manusia? Kau lihat, aku masih sanggup bertahan hingga sekarang. Meskipun karena prinsip itu, orang-orang menganggapku bodoh, tolong. Dan kau justru menghancurkannya. Tapi tuduhan Bapak tidak benar. Bapak tidak benar. Kau bisa berbuat lain untuk mencintai seseorang, Is. Aku tidak melakukannya, Pak. Mohon Bapak percaya padaku. Semalam aku telah menyesali perkataanku, Pak. Tapi terbukti, sehari setelah kau berkata, Mursiwi meninggal dunia. Benar. Semua orang berkata bahwa Mursiwi meninggal karena didorong seseorang. Tapi aku tidak tahu, apalagi mengenal orang itu, Pak. Kau tidak menyuruh. Aku tidak menyuruh. Aku juga tidak tahu nama orang itu Mursiwi, Pak. Demi Tuhan, ini tidak ada hubungannya denganku. Kamu bohongi Bapak, Is. Apa kata almarhumah ibumu karena melagam milikmu? Ya Allah, aku telah memiliki anak seorang pembunuh. Demi Tuhan, Pak, aku tidak tahu apa-apa. Suwarto, dia adalah orang yang paling akrab denganku. Saat aku lemah, dia yang menguatkanku. Dia yang mengembalikan semangatku dari putus asa. Tapi kau balas semuanya dengan perbuatan begitu. Kau bisa mencintai dia dengan cara lain. Jika kita memiliki perasaan dalam, kenapa kau lakukan dengan perbuatan begitu? Ya, cara bagaimana maksud Bapak? Kau belum merasa? Aku tidak melakukannya, Pak. Mohon Bapak percaya padaku. Orang tua Suwarto, mereka begitu akrab denganku. Mereka telah menitipkannya padaku. Itu dikatakan mereka sebelum mereka meninggal. Suwarto sudah menjadi saudara kandungku. Segala kebahagiaannya adalah kebahagiaanku. Segala kesedihannya adalah kesedihanku. Apa kata orang nanti jika peristiwanya terbongkar? Peristiwa ini tidak akan terbongkar, Pak. Pembunuhan siapa yang tidak terbongkar? Kalau aku tidak melakukannya, apa yang akan terbongkar? Tapi peristiwa ini akan menjadi noda. Noda yang akan menghantui hidup kita. Sinar bulan bertutur tentang kasih dan sayang, mendekat
Sudah puas kau melamun. Mari Pak. Sudah habis pemberangkatan keretanya Pak. Oh, tinggal sekali yang dari nanti. Saya baru tertarik dengan melamun malam ini Pak. Saya tidak keberatan kalau kau melamun di bangku ini. Cuma saya agak keberatan kalau kau tidak bekerja sama sekali. Oh iya, tentang kematian istrimu. Ya, itu memang hal berat bagi seorang suami. Apalagi kau belum lama kawin dengan dia. Mulai sekarang, kau harus bisa memikirkan hidupmu. Tidak seharusnya hidupmu akan kau bawa mundur ke belakang terus. Ya, mungkin Pak Dikun benar. Saya harus bekerja kembali Pak. Berusaha untuk tidak menyendiri di malam hari. Tempat ini mengingatkan hal yang bukan-bukan. Apa gunanya duduk sendirian di bangku ini? Saya di sini tidak sedang memikirkan siapapun. Tetapi ingatan akan selalu datang jika kau sendirian di bangku ini. Bapak tidak usah khawatir Pak. Saya tidak akan melemparkan diri saya ke rel kalau kereta lewat. Tidak ada pikiran untuk bunuh diri Pak. Sama sekali tidak ada. Setidaknya kau akan menjadi lelah. Esok bangun terlalu siang, menyebabkan kau jadi segan untuk masuk kerja kembali. Saya harus menemukan orang yang telah membunuh Mursi. Itu bukan kewajibanmu. Sudah ada polisi yang mengurusnya. Atau kau yang balas dendam. Saya harus membuat perhitungan dengan orang itu Pak. Itu tidak semestinya kau lakukan. Siapa yang mengatakan itu tidak semestinya? Kau dituntut oleh hukum. Saya tidak peduli Pak. Bagaimana nasib ibumu kalau begitu? Mereka pasti akan tahu mengapa aku berbuat demikian. Itu berarti kau menghancurkan margamu sendiri. Dalam keluarga, Bapak pernah melakukan pembelaan. Bapak pernah menghantam seseorang dengan parang karena ibu. Semestinya Bapak merasa beruntung bahwa orang itu selamat dan bisa bebas dari tuntutan. Tetapi Bapak tetap menyesal, Pak. Ibumu berharap kau selamat selamanya. Ibu pasti mengharapkan anaknya dapat membela kehormatan dirinya. Iya, tapi ada jalan hukum untuk membela kehormatan. Kita orang-orang beradab, War. Membunuh istri orang, Pak. Apakah itu perbuatan hukum? Itu bukan hukum. Tetapi kita tidak bisa mendasarkan diri pada kejahatan orang untuk berbuat semau kita. Pak, kalau saya menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib, bisakah polisi menangkap pembunuh itu? Andai kata pembunuh itu memiliki pengacara yang pandai, belum tentu ia akan bersalah, Pak. Bapak harus mengerti kenyataan zaman sekarang, Pak. Iya, saya mengakui kenyataan itu. Tetapi amat menyesal lagi jika kau ingin memperburuk kenyataan itu. Aku tetap memperingatkan kau agar bisa berdiri dengan benar. Selamat malam. Nanti aku akan kembali lagi. Aku ada sedikit uang. Kita bisa makan-makan sekedarnya. Jadi perayaan itu akan diadakan secara besar-besaran, Pak. Tenang, Pak. Itu tadi tergantung biaya yang kita dapatkan. Apa saja pertunjukannya nanti, Pak? Yang pasti, Pak, nanti ada pertunjukan musik dari pemuda-pemuda kita sendiri. Ada perlombaan nggak, Pak? ya? Dan Pak, kamu mau lomba apa ini? Lomba masukin PC dalam botol. Oh ya, ada, tapi itu bukan apa, Pak. Lomba panjat pinang. Ada, tapi Pak, kamu nggak boleh. Kayak gitu aja tadi, cok. Ya udah. Kalau lomba makan, Oh, ada, Pak. wah ini. Kalau ada, saya yang bertanggung
pertama kali mendaftar, Pak. Lalu Pak Tomo toh, urusan makan ada nomor satu. Ya bukan begitu tuh, Pak. Kan kalau nggak menang untung juga. Bisa dapat makan gratis ya, Pak. Daripada makan temen nih. Bisa lah, bisa. Pak Sis, Wah, Mas Warto. Kita ini terlalu asik membicarakan 17 Agustus. Sampai nggak tahu kalau ada Mas Warto di sini. Mas. kebetulan sekali kalian berdua di sini. Jadi Pak Dikun dari sini. Dia berjanji mau merakit kita semua. Tunggulah saja di sini. Siapa tahu beliau akan kembali membawa sesuatu. Enak. Apa ya kira-kira, Mas? Ini tuh toh Pak, paling tidak mesti minuman bersoda. Ya rezeki besar itu namanya. Saya akan turut menunggu di sini, Pak Sis. Pak Sis sekarang mau pulang, silakan. Maaf, saya nunggu di sini juga. Menolak rezeki itu bukan sifat manusia Pak, itu temannya setan. Enggak, saya nunggu di sini pokoknya. Oh iya, kalian berdua ini dari mana tuh? Kok saya dengar-dengar tadi itu asik dengan 17 Agustus. Tadi kita habis rapat Mas. Kita juga telah membentuk panitia kemerdekaan. Bisa, Mas. Biar 17-an rame. Iya. Is, bawa apa itu? Oh, ini ada makanan dari Pak Dikun. Beliau sedang repot, jadi tidak bisa menemani. Ada makanan kesukaan saya ini. Apa Pak? Wadah, bakpia. Ini makanan yang paling menarik buat saya. Wah, makasih Nona Manis. Alah lah Pak Tomo, lagi dong. Urusan dapat makanan kayak gitu aja, manggilnya Nona Manis. Bukan begitu toh, Pak. Habis kalau Nona Manis. Mau dikata bagaimana? Kau ini membuat sakit hati orang yang menaruh hati padanya saja. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang sakit hati, Pak. Artinya begini, Pak. Artinya toh, minuman ini enak. Sudah, pesan Pak Dikun, pokoknya makanan ini harus dihabiskan. Jangan khawatir. Badoger ini nggak usah disuruh. Udah habis. Oh iya, Pak. Maaf, saya tidak bisa lama-lama di sini. Saya ada urusan di rumah. Kalau begitu, saya tak pulang membawa botol ini satu sama bakpianya 4, Pak. Bentar toh Mas, bakpianya cuma berapa lo? Kau minta 4? Berapa, Pak? Bakpia cuma 8, diambil 4. Dua biar adil. Yaudah, gini. Nek Mas Warto mau pulang, ayo tak temenin. Saya cuma ambil bakpianya, bakpia saja. Bakpia, katakan pada Pak Dikun, lain kali jangan kapok. Makasih ya. Bakpia aku, Aku terus buka atas kematian si Wito. Ya, sudah 2 minggu yang meninggal. Aku sudah lama tidak sempat bertemu dengan kau. Sampai ada kesempatan bercakap-cakap. Sepertinya kau memang malu bertemu aku seminggu ini. Kau bisa melupakan seseorang yang sudah tidak ada lagi kan? Lalu kau berusaha bekerja kembali seperti sedia kala. Hingga ya seluruh keluarga tidak lagi menderita. Kau tidak suka perkataan tadi? Sejak kapan kau disuruh berkata begitu? Kau dijanjikan apa untuk berkata begitu? Kau tahu bagaimana berbicara denganku? Tapi aku Perkataanmu itu baru 2 menit yang lalu diucapkan Pak Dikun kepadaku. Kemudian kau datang membawa makanan dengan kata-kata yang sama. Kata-kata yang sama yang dikatakan tiap orang, tiap hidung yang aku temui. Kau harus bekerja kembali, toh. Jangan mengingat kematian istrimu terus. Kau tahu, perkataanku itu bukannya meringankan penderitaanku,
bukannya mendorong aku untuk bekerja kembali. Tidak. Aku tidak akan membiarkan pembunuh itu lepas. Aku tidak akan menarik kembali semua pembalasan dendam. Di mana harga diriku sebagai laki-laki? Kau suka aku menjadi wanita? Kau suka aku kehilangan jati diri sebagai laki-laki? Tapi perkataanku lain dengan mereka, toh. Mungkin memang benar. Mereka ingin mencampuri kehidupanku. Tapi aku tidak. Semua ini karena aku masih menyayangimu, toh. Kau adalah adikku, Is. Tidak lebih. Tiga tahun lebih aku menunggumu. Aku berharap kau memiliki perasaan sedemikian terhadapku. 3 tahun aku menanti pernyataan demikian. Tapi kau malah menikah dengan Mursiwi. Sungguh rendah seorang perempuan berkata demikian terhadap laki-laki. Tapi itu sudah tidak aku pikirkan lagi. Dan kau harusnya tahu, perasaan ini sudah muncul saat kita satu kereta api di sekolah. Sejak saat itu, aku selalu memiliki angan-angan untuk dapat hidup bersamamu. Tak kusangka kau memiliki perasaan sebesar itu selama ini. Semua orang memang tidak pernah menyangka kecuali Bapak. Tapi Bapak tahu bagaimana harus berbuat. Ia merahasiakan perasaanmu ini untuk kebahagiaanmu. Hanya untuk kebahagiaanmu. Tapi sekarang kau sudah terlepas dari seseorang, kan? Sudah terlepas. Apa maksudmu? Kau mengharapkan kematian istriku? Aku tidak mengharapkan dia mati. Tapi dengan meninggalnya istrimu, aku berharap kesempatanku dapat muncul kembali. Kau mengharapkan dia meninggal? Mungkin kau yang merencanakan kejadian ini. Bahkan mungkin kau yang menyuruh seseorang untuk membunuh istriku. Itu beralasan sekali, Is. Aku tidak akan mencintai seseorang pun sebelum aku tahu siapa yang membunuh istriku. Dan aku tidak akan memperdulikan siapapun sebelum aku tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas pembunuhan ini. Tetapi aku tidak pernah merencanakannya. Aku tidak pernah merencanakannya. Warto, aku tidak pernah. Aku tidak pernah merencanakannya. Is, hari ini sudah begitu malam. Hujan pula. Nanti kau bisa sakit nggak? Tiap sore kau duduk di sini menunggu Suwarto. Itu hanya akan rusak kesehatanmu. Sudah jelas jika Suwarto masih gelisah memikirkan istrinya. Sudah semestinya jika dia tidak mempedulikan perasaan kau. Sekalipun dia tahu betapa besar rasa sayang kau padanya. Kau seharusnya tahu hal itu.
dan mengurangi perbuatan-perbuatan yang bernafsu. Apa kata orang lain tentang kau yang begitu gelap hati mengejar cinta Suwarto? Apa kata orang lain tentang aku yang tidak bisa beri nasihat padamu? Apa kata orang lain tentang Suwarto jika dia memperdulikan perasaanmu? Kau semestinya tahu hal itu. Tidak tiap sore duduk di situ memandangi langit-langit. Jadi, aku yang bersalah kan? Bukannya begitu. Aku gelap hati dengan berbuat demikian. Aku menjadi wanita jalan karena mencintai dia. Bukan hanya itu kata orang. Yang lebih mengkhawatirkan adalah sikapmu yang seperti itu. Orang-orang mulai berpikir bahwa kau ada hubungannya dengan kematian Musiwi. Pada saat itu kau tahu bahwa Musiwi hendak pulang dari perhelatan. Kau juga tahu bahwa ia akan menjemput suaminya. Itu semestinya kau jaga, nak. Jika memang benar perkataan orang banyak, apa akibatnya nanti? Hukuman itu akan berat dan memalukan. Hukuman itu tidak akan teratasi oleh seorang perempuan. Jadi mulai sekarang, kendalikanlah keinginanmu untuk menjumpai Suwarto. Kelak, jika keadaan sudah tenang dan Suwarto sudah kembali seperti sedia kala, kau bisa memikirkannya lagi. Aku tidak mau terlambat seperti yang telah lalu. Aku tidak mau ini. Aku tidak mau menunggu seperti tahun-tahun yang sudah lewat. Apapun akibatnya, aku tidak peduli, Pak. Dia sudah berkata padaku bahwa dia akan mencari pembunuh istrinya. Itu juga sudah dikatakannya padaku. Bahkan ia sendiri sudah menuduhku, menyuruh seseorang membunuh istrinya. Semua orang sudah menerka bahwa akulah pelakunya. Tapi Untuk tuduhan apa? orang banyak itu bisa mengkhawatirkan, nak. Lebih baik aku dituduh, Pak, tapi bisa mencintai Suwarto. Nah, berhentilah berpikiran seperti itu. Pemuda tidak hanya Suwarto di kota ini, di kota-kota besar masih ada yang lebih tampan dari Suwarto. Sampai kau rela mengorbankan dirimu sendiri untuk mencintai seseorang. Begitulah kecintaanku, Pak. Sekalipun kecintaanmu dianggap sepi, Suatu ketika, ia akan terbuka hatinya. kapan? Ketika pembunuh itu terungkap, belum tentu 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 3 tahun. Dan pada saat-saat itu, kau hanya menjadi pusat karena waktu yang begitu lama dan selalu menjepitmu. Tidak lama lagi, ia akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kau tahu siapa dia? Aku tidak tahu, Pak. Justru aku harus mencari tahu jawabannya. Agar Suwarto tidak hidup tanda tanya terus. Dan saat itulah, ia akan mulai memperhatikanku. Kau yakin, nak? Aku hanya yakin dapat membantunya. Nanti malam, dia akan tahu siapa pembunuh istrinya. Bukankah kau sendiri juga? Aku juga belum tahu, Pak. Apa aku sendiri atau orang lain? Bicaralah yang benar. Perkataan begitu bisa membahayakan dirimu sendiri. Apanya yang berbahaya? Kau bisa ditangkap dengan curang seperti itu. Aku sudah bosan bersungguh-sungguh. Nanti malam, dia akan tahu siapa yang membunuh istrinya. Dan dia akan berhenti mencurigaiku lagi. Dan kemudian, ia akan mulai memperhatikanku. Mungkin juga dia menerimaku. Mungkin juga dia menolaknya. Dengan perbuatan yang mengejutkan. Atau dengan tidak berbuat apa-apa. Nah, kau... Bapak tidak perlu cemas. Bukankah kita untuk berubah hidup? Kita perlu mempertaruhkan jiwa kita. Aku akan meletakkan pertaruhan itu, Pak.
Aku hanya berharap semua perkataan orang itu salah. Dan kau bisa tabah menerima apapun hasilnya nanti. Selamat malam, Toh. Malam, Is. Aku harus jujur padamu bahwa tiap malam aku selalu menunggu di sini. Aku tak sempat memperhatikanmu, Is. Aku makin gelisah tentang kematian istriku. Maafkan aku telah menuduhmu turut merencanakan sesuatu yang mengakibatkan kematian istriku. Aku tahu itu pasti tidak akan kau lakukan, Is. Gitu kan? Ya. Aku mengenal kau sejak kecil. Tak tampak satu tanda pun kau sampai hati berbuat demikian kejam. Kau keras hati, Is, tapi aku tahu kau tidak sejahat itu. Dan aku masih ingat ketika kau memandangi para peminta-minta di kereta api. Air mukamu gambarkan ketinggian perasaan. Betapa inginnya dirimu mengorbankan sebagian hidupmu demi orang lain. Kau memang kawanku yang paling baik. Tapi kau masih memikirkan pemilu itu kan, Toh? Kau masih memikirkannya kan? Iya. Karena aku sudah berjanji pada diriku sendiri, Is. Dan selama itu pula lah, kau akan terus menutup hatimu untuk orang lain. Aku sangat mencintai almarhum. Itulah sebabnya aku tidak bisa memaafkan pembunuh itu. Tapi aku selalu memikirkanmu, Toh. Aku sudah menyatakannya, Is. Menyatakan apa? Menyatakan bahwa kau bukan hanya teman terbaik, tapi lebih dari itu, Is. Lebih dari itu tidak mungkin. Karena kau masih memikirkan istrimu dan orang yang membunuhnya. Bagaimana kalau akhirnya aku menemukan orang itu? Aku harap kau tidak mengulangi perkataan itu lagi. Aku tidak pernah mencintaimu, Is. Tidak pernah. Kalau kau ingin katakan aku manusia tidak tahu diri, katakanlah. Tapi aku yakin kau hanya meragukanku saja. Dalam hati pasti kau selalu menerka bahwa akulah perencana pembunuhan istrimu. Ya, sebagaimana semua orang telah menuduhku. Kau bimbang, War, sebab hatimu bergejolak. Selalu berada di persimpangan antara rasa sayang, ragu-ragu, prasangka dan kebencian. Kenapa kau tidak sekali menuduhku? Kenapa kau tidak tegas-tegas menyatakan bahwa akulah pembunuh istrimu? Sekarang katakan, apa yang akan kau lakukan jika kau menemukannya? Apakah kau mau memberi kesempatan padaku? Jadi kau mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kematian istriku? Katakan, apa yang akan kau lakukan jika aku mengatakannya? Apa kau akan membunuhnya? Demi Tuhan, Is. Katakan! Akulah yang membunuh istrimu. Aku yang membunuhnya. Sekarang terserah kau. Aku hanya ingin kau melupakan istrimu. Sejak dulu, aku tidak pernah berubah. Aku selalu menyayangimu. Sekarang terserah kau. Apa yang akan kau lakukan padaku? Kau! Apa yang akan aku lakukan padamu? Lakukanlah sesuka hatimu. Aku hanya ingin hidup bersamamu. Katakan, Is. Apa yang akan aku lakukan padamu?
dan kau akan tahu bahwa aku lebih baik mati daripada hidup tanpamu. Aku tidak akan mencari pengakuanku tadi. Sekarang bunuhlah aku dengan cara sendiri. Tapi sebelumnya, tempatkanlah perasaanku ini pada tempat yang sedikit berharga. Bilang makna pada masa lalu kita, masa kecil kita. Dan kalau toh aku harus mati sebagai seorang pendusta, janganlah harapan dan perasaan yang punya kecurangan kau hinakan begitu nistanya. Kau biadab! Apakah aku harus berbahagia hidup dengan seseorang yang telah membunuh istriku? Bunuhlah